Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian ba'da subuh yang dimulai Allah SWT wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari ayat-ayat yang kita baca sehari-hari, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke nama Allah SWT Ar-Rabb. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas makna daripada Alhamdulillah, ya, bahwasanya Alhamdulillah itu kita mengkabarkan tentang kesempurnaan Allah SWT yang dilandasi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, tapi harus disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Ya, harus disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, itu basicnya harus dibangun di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama mahabbah, kecintaan yang totalitas kepada Allah, bahwasanya Allah lebih dia cintai daripada segala-galanya, bahkan dari nyawanya sekalipun, apalagi cuman harta dan bendanya. Kemudian basic yang kedua, seorang memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah juga harus dilandasi dengan ta'zim. Ta'zim itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Sisi yang kedua, sisi dirinya, dia mengecilkan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Jadi itu harus ada berbarengan secara otomatis. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah, membesarkan Allah, berarti dia mengecilkan dirinya. Ya, ketika dia menyaksikan kesempurnaan Allah, berarti dia melihat kelemahan dirinya. Ketika dia merasakan kekuatan Allah, maka dia merasakan kelemahan dirinya. Nah, barulah ketika itu seorang hamba dikatakan mengucapkan Alhamdulillah, ya, dan akan bernilai spesial di sisi Allah. Pada pertemuan lalu telah kita bawakan hadis Nabi bersabda, Alhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat Alhamdulillah apabila diucapkan dengan seksama, maka dahsyat dia, akan memenuhi timbangan amal kelak nanti di hari kiamat. Tapi kan bukan cuma sekedar Alhamdulillah gitu. Basicnya seperti yang kita sebutkan tadi. Sehingga apa? Sehingga
sejuta orang yang mengucapkan alhamdulillah, sejuta tingkatan, sejuta derajat di sisi Allah SWT. Ya, bukan cuma sekedar pasif-pasihan dia mengucapkan hak, keluar hak, ya, dia mengucapkan lam, ya, dia mengucapkan mim yang pas, bukan cuma sekedar melafalkan sesuai dengan makharijul hurufnya, bukan. Tapi selain daripada itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, harus betul-betul dibangun di atas mahabbah yang totalitas kepada Allah, kecintaan yang paripurna kepada Allah, kemudian pengagungan kepada Allah SWT yang disertai dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Nah, sampai situ kemarin. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi segala puji, segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan itu tidak berhak diberikan kecuali hanya Allah. Adapun makhluk siapapun dia yang dipuji, ya, yang diapresiasi, ya, yang dipuji, yang diapresiasi, itu pasti karena kebaikan dari siapa? Dari Allah SWT. Siapa makhluk yang terpuji, yang paling terpuji? Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap selesai azan kita baca doa, wa ba'athu maqaman mahmudan. Bangkitkan Nabi kami ya Allah pada satu posisi, satu maqam, ya, yang sangat terpuji, mahmudan. Ya, apa itu? Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan izin untuk memberikan syafaat untuk umat manusia. Makanya Nabi Muhammad salah satu namanya Ahmad. Muhammad dari mana? Dari tadi, dari alhamdu tadi. Basicnya alhamdu. Ya, Nabi Muhammad itu sosok yang terpuji, makhluk yang paling terpuji. Nah, tapi harus kita sadari segenap sisi-sisi yang terpuji yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW itu datang dari mana? Datang dari Allah. Jadi hanya Allah yang betul-betul totalitas dipuji. Makanya salah satu nama Allah itu Al-Hamid. Al-Hamid, sehingga orang boleh kasih nama anaknya Abdul Hamid. Ya, ini kenapa? Karena hanya Allah SWT yang sebenarnya maha terpuji. Jadi jemaah yang benar Allah SWT, seberapapun terpujinya seorang hamba, bahkan Nabi Muhammad SAW pun, pujian, poin-poin terpuji yang ada pada dirinya itu sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada suatu kali baginda Rasulullah SAW itu dipuji karena apa? Kedermawanannya, ya kan? Salah satu poin, salah satu khisal, salah satu karakter yang terpuji Nabi Muhammad SAW itu dermawan. Dalam riwayat tidak ada Rasulullah SAW, tidak ada Rasulullah SAW punya kelebihan yang tidak dia berikan kepada sahabatnya. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta, selama Rasulullah ada, Rasulullah bilang enggak, tidak ada, mohon maaf belum dulu, enggak ada ceritanya, iya kan?
sampai diistilahkan oleh sahabat ketika itu. Jadi ada sebagian sahabat yang mau masuk Islam itu cuman pengen dapat harta, ya, cuman pengen dapat dinar, dirham, kambing, onta. Orang kan nggak macam-macam dulu hartanya kan, kambing, onta, ya, dinar, dirham, itu aja. Dinar dirham itu nggak terlalu banyak. Kenapa? Ya karena dinar dirham itu sumbernya bukan dari lokal, sumbernya dari Persia, dari Romawi, ya kan. Basicnya kalau Madinah itu kalau nggak korma, kalau nggak ya kambing onta, itu aja. Jadi yang paling mereka lihat sehari-hari ya kambing onta gitu, kambing onta. Makanya disilahkan Rasulullah SAW itu yu'ti man la yakhshal faqr, seseorang, sosok, tokoh yang kalau memberi tidak takut miskin, ya kan. Yu'til ghanam bainal jabalain ma baina al jabalain. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung, karena harta itu tidak masuk ke hati Rasulullah, tidak melekat gitu. Sehingga ngasih onta, ngasih kambing itu kadang-kadang antara dua gunung, antara dua bukit, jadi satu lembah gitu. Nah, Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung gitu kalau ngasih, selama orang yang dikasih memang membutuhkan. Misalnya Islamnya supaya menguat, kemudian ketika dia masuk Islam maka pengikutnya pun harus masuk Islam. Rasulullah tidak tanggung-tanggung ketika itu memberi. Sehingga apa? Sehingga kan terkenal di seantero penjuru Arab, Jazirah Arab, ada namanya Muhammad, ya, orang yang ngaku nabi. Kalau dia ngasih itu nggak tanggung-tanggung, ngasih onta, ngasih kambing antara dua gunung, antara dua bukit, satu lembah. Sehingga tidak sedikit sahabat yang berbondong-bondong mau masuk Islam cuma pengen dapat harta tadinya, ya kan. Pengakuan sebagian sahabat, ya kami tadi pengen masuk Islam, ya awalnya ya pengen dapat kambing, dapat onta, pengen dapat dinar, dapat dirham. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari tinggal di masjid, lihat Rasulullah SAW, kayaknya tidak ada yang lebih mereka cintai daripada iman dan Islam. Jadi yang tadinya mereka kepingin dapat kambing, dapat onta, enggak, mereka pingin pada mati syahid gitu. Mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada jiwa dan raga, harta dan bendanya. Sampai seperti itu ketika melihat karakter Rasulullah SAW dan karakter-karakter yang terpuji yang lainnya, ya. Sampai pada suatu titik Rasulullah terkenal orang yang berakhlak mulia, al-amin, amanah, orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang dermawan, banyak sekali. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, untuk itu semua kata Nabi, untuk satu karakter misalnya, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti, ya, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Apa artinya? Kata Nabi, ketika aku kasih, kan memang Nabi itu secara hukum syariat itu berhak mendapatkan 20% alias 1/5 harta rampasan perang, ghanimah. 20% itu banyak, ya kan. Satu kota misalnya 20% itu jatah Rasul pribadi loh. Apa kata Nabi? Wa ma li minallahi idal khumus wal khumus mardudun ilaikum. Kalian lihat kan, aku Allah kasih itu 1/5. Allah kasih aku 1/5 dari harta rampasan perang. Satu kota, satu ini kita taklukkan, 1/5 untuk Rasulullah pribadi. 1/5 ini kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri, mardudun ilaikum, kan kembalinya kepada kalian juga. Aku dapat 1/5, aku berhak untuk mengumpulkan untuk diriku, ya kan, untuk aku buat investasi, aku buat aset, berhak. Tapi kalian lihat dengan mata kepala sendiri, mardudun ilaikum. Ini kan cuma dibagi-bagi 1/5, 1/5, 1/5 untuk Nabi, 1/5 balik lagi kepada kalian. Paham apa artinya? Artinya apa? Artinya
Rasulullah menerima. Jadi balik lagi, memang secara sah syariat, secara hukum fikih 1/5 itu hak Nabi, tapi yang 1/5 hak Nabi pun itu balik, apalagi yang memang 4/5 yang lain, ya kan? Artinya yang untuk Nabi pun balik lagi kepada para sahabat, para mujahidin, para fuqara, para masakin, balik lagi. Ya, dan Nabi katakan, ketika aku kasih fulan, aku kasih fulan, aku kasih, aku beri. Ya. Kan Nabi itu mengasih itu, coba lihat, ketika Nabi ngasih itu bukan seperti keumuman orang. Kalau Nabi ngasih itu tidak seperti keumuman orang. Umumnya orang yang dia kasih siapa? Ya kalau bisa anaknya dulu dong, ya kan, istrinya dulu dong, pamannya dulu dong, atau orang yang paling dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Tapi faktanya Nabi tidak seperti itu. Nabi itu apa? Ngasih itu karena Allah. Bahkan wa inni la'util qaum wa ghairuhum ahabbu ilayya. Kata Nabi, aku biasa kasih orang-orang yang orang yang tidak aku kasih lebih aku cintai, jauh, kata Nabi. Kenapa? Aku wakilkan keimanan dia kepada Allah. Ini orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dikasih nggak dikasih imannya ya dahsyat gitu loh. Ada sebagian orang kalau tidak dikasih masuk neraka dia. Paham? Artinya sebagian orang Nabi kasih ta'allaf. Ta'allaf itu melembutkan hatinya, menguatkan imannya. Jadi Nabi itu ngasih bukan ego-egonya. Ente sohib sama anak kasih ente, ya kan? Ente cengar-cengir terus sama anak, senyum-senyum, baik, monggo-monggo gitu. Apa sendiko dawu anak kasih. Tapi kalau ente kurang ajar anak gak kasih, enggak seperti itu Rasulullah. Bahkan dalam sebagian riwayat, orang yang rada-rada kurang ajar sebenarnya sama Nabi, Nabi kasih. Seperti apa? Rasulullah SAW kasih Aqra bin Habis, Uyainah bin Hasan. Ini Nabi kasih 100 onta, 100 onta, Pak, di zaman itu dahsyat itu. Iya, 100 onta. Satu onta berapa ribu real itu? Kasih 100. Itu satu orang di antara tokoh sebagian banyak tokoh-tokoh yang Nabi kasih. Nabi tidak suka sama dia, bukan karena Nabi takut, Nabi lebih berkuasa. Kenapa? Karena Nabi lebih banyak pengikutnya, ya kan? Ini baru masuk Islam, musuh Islamnya pun karena ditundukkan dengan peperangan. Ya, artinya kalau mau Nabi injek bisa, tapi Nabi tidak manfaatkan seperti itu. Jangan mentang-mentang berkuasa Nabi injek, tidak. Nabi muliakan dia. Padahal ini dalam sebagian riwayat Nabi katakan fajirun muta, ini orang fajir, tapi dia banyak diikuti oleh kaumnya. Ya, karena biasanya kan garis turun menurun kan. Yang namanya raja itu kan garis turun menurun. Mau bapaknya cerdas, ya, anaknya bodoh, ya nggak peduli namanya raja. Bangsawan kan, iya nggak? Bangsawan, tahu bangsawan? Darah biru dia, ya, darah biru, bukan coklat seperti kita proletar, rakyat jelata. Itu ada bangsawan, walaupun bapaknya cerdas, pintar, anaknya error gitu, tetap aja namanya bangsawan, iya kan? Nah, ini sudah kurang cerdas, terus kurang ajar pula, tapi Nabi kasih. Jadi jamaah yang Allah SWT, ketika itu alangkah mulianya akhlak Rasulullah SAW, iya kan? Kalau kita kan enggak, kalau kita mau ngasih ya terpengaruh. Boro-boro orang lain, kita punya anak 5, pasti kita ada yang paling pas di hati kita, itu yang kita kasih. Kenapa? Karena kita ngasih itu sesuai dengan ego dan hawa nafsu. Tapi apa? Allah sebutkan orang yang betul-betul cari sorga, apa kata Allah? Innama nut'imukum apa? Liwajhillah. Kami kasih makan kalian, kami santuni kalian itu karena wajah Allah, karena berharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap kalian balas budi atau cuma sekedar ucapan terima kasih. Artinya apa? Saya kasih kalian. Itu apa?
boro-boro balas budi, terima kasih aja kami nggak berharap kok. Kalian mau terima kasih, mau matur nuwun, mau enggak, itu urusan kalian dengan Allah SWT. Kalian mau balas budi, urusan kalian dengan Allah. Urusan kami apa? Liwajihillah, karena pengen dapat pahala. Iya. Jadi kalian mau terima kasih nggak, itu urusan kalian. Mau kurang ajar, mau gak kurang ajar, mau air susu dibalas tuba, urusan kalian. Udah. Jadi seorang muslim semestinya yang berharap wajah Allah, yang berharap surga Allah, kalau ngasih udah merem gitu loh. Supaya apa? Supaya nggak punya merasa besar tadi, merasa spesial karena sudah ngasih. Iya kan? Merasa wah karena sudah ngasih. Itu nggak beribadah itu. Kalau beribadah kan semakin dia beribadah semakin merendah kan. Ini semakin spesial. Semakin beribadah semakin mengecil. Ini merasa besar. Ibadah apa itu namanya? Berarti ibadah terhadap hawa nafsunya, bukan beribadah kepada Allah SWT. Kan tadi kan membesarkan Allah, mengecilkan dirinya, mengagungkan Allah, menghinakan dirinya. Seperti itu kan? Itu orang beribadah. Ketika dia beribadah dia merasa besar, berarti dia bukan beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada ego dan hawa nafsunya. Yang dia ikuti sekarang ego dan hawa nafsunya, sehingga dia merasa spesial, merasa besar, merasa berhak untuk dilihat, merasa berhak untuk dihormati, merasa berhak untuk diuongke. Ya, berarti dia sedang tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah benar kepada dirinya. Dia menghambakan dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Karena ada orang yang menjadikan ego dan hawa nafsunya itu Tuhannya, ya, menuhankan kepada apa? Ego dan hawa nafsu. Itu ciri-cirinya. Pak Nabi sebagai suri tauladan kita jauh dari itu semuanya. Makanya kata Nabi, ketika aku kasih dengan segenap alasan yang terpuji, apa kata Nabi? Innama ana qasim wallahu wal mu'ti. Sebenarnya itu semua aku cuman pendistributor, walaupun itu hartaku. Distributor, tahu distributor? Tukang bagi tok. Siapa yang sebenarnya memberi? Allah. Innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Sesungguhnya yang sebenarnya, hakikatnya yang memberi itu Allah. Aku cuman apa? Tukang bagi gitu loh. Ya kan? Tukang bagi aja, ya, tukang bagi-bagi gitu. Sama seperti misalnya kita punya uang kita hasil kita kerja. Kita kan males kadang-kadang harus nganterin atau apa gitu. Udah Pak, tolong bagi-bagiin. Kita punya anak, kita punya teman, kita punya karyawan, tolong bagi-bagiin. Ini sembako, ini apa gitu. Dia bagi-bagi gitu. Ya kan? Nah, kata Nabi, memang di mata manusia itu uangku, hartaku. Tapi yang memberi sebenarnya siapa? Allah. Artinya Nabi tidak pengen dipuja dan dipuji. Yang berhak dipuja dan dipuji sebenarnya siapa? Allah. Makanya kata Nabi dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni kama atratil yahud Isa bin Maryam, innama ana abdun, innama an rasul wa innama abdullahi wa rasul. Jangan kalian, dalam bahasa anak muda zaman sekarang, jangan lebay. Tahu Bapak lebay? Zaman sekarang berlebih-lebihan, gulu dalam memuja dan menyanjungku, sebagaimana orang-orang Yahudi berlebih-lebihan memuja dan menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Kasih yang lebay-lebay gitu, puji-pujiannya. Enggak usah, kata Nabi. Aku tuh cuman hamba dan utusan Allah. Hamba Allah dan utusan Allah. Iya kan? Sehingga apa? Dalam satu poin saja Nabi tegaskan. Misalnya ini satu poin tadi yang kita sebutkan, aku tuh cuma tukang bagi gitu loh. Ngapain antum puji-puji sangat? Iya kan? Yang ngasih sebenarnya, yang berartinya yang berhak dipuja dan dipuji, yang disyukuri sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya yang berhak dipuja dan dipuji secara hakikat cuman Allah. Karena semua kebaikan yang sampai kepada seorang hamba, siapapun hamba tersebut, mau malaikat Jibril, mau Nabi Muhammad, itu sumber kebaikannya datang dari Allah.
Termasuk tadi kita singgung sedikit syafaat. Syafaat, Nabi terpuji karena sanggup memberikan syafaat untuk umat manusia. Syafaat itu dari mana? Dari siapa? Dari Allah. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Nabi Muhammad, hanya punya Allah, hanya hak Allah semua syafaat. Jadi Nabi kan kasih syafaat, Nabi Nuh kasih syafaat, Nabi Adam kasih syafaat, wali orang soleh kasih syafaat, orang yang mati syahid kasih syafaat. Semuanya itu dari A sampai Z, dari Adam sampai Nabi Muhammad dan wali-wali yang lain, itu dari mana sumbernya? Dari Allah. Jadi apa? Jadi syariat Islam mengajak seorang hamba untuk fokus, hatinya terikat kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah, kiblat hatinya cuman Allah, jangan yang lain, jangan ke kiri ke kanan, jangan Nabi Muhammad, jangan Nabi Adam, jangan malaikat Jibril, jangan Mikail, jangan, tapi kepada Allah. Dan apa yang Nabi tanamkan itu sudah berhasil kepada para sahabatnya. Jadi sahabat itu udah, ya, beda dengan orang-orang munafikin, beda dengan orang-orang munafikin. Banyak sekali kisah bagaimana mereka itu totalitas bergantung hanya kepada Allah SWT. Ya, seperti misalnya kisah Ka'ab bin Malik. Itu kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dahsyat itu, dahsyat itu. Saya bolak-balik baca hadisnya, nggak kuat kalau nggak nangis. Itu kisah Ka'ab bin Malik ketika tertinggal dari perang Tabuk. Itu panjang hadisnya. Nah itu kan dahsyat sekali, dahsyat sekali. Terus Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa 'alat thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Al-ayah di situ 3 orang, salah satunya Ka'ab bin Malik. Yang mengisahkan ini Ka'ab bin Malik, makanya terkenal dengan istilahnya hadis Ka'ab bin Malik. Bagaimana ketika ya Rasulullah SAW kan cuman Rasul untuk memberikan keputusan. Jadi ketika dia tidak ikut berperang, ya, kata Ka'ab bin Malik, tadinya dia sudah siapkan 2 onta, ya, 1 buat logistik, 1 buat persenjataan perang. Udah siapin, mau siap nih. Terus dia main ke kebunnya, waduh, ini sudah siap panen kormanya, ya kan? Kalau nanti saya tinggal, yang saya amanahin pada nggak becus nih. Orang saya nongkrongin aja masih keteteran, apalagi saya nggak tongkrongin. Pergi nggak ya? Pergi nggak? Kita kan susah gitu kan. Pergi nggak? Ini nggak jadi dah. Akhirnya nggak jadi pergi. Padahal udah disiapin 2 onta. Kan perjalanannya jauh, ke Romawi kan, Tabuk, itu kan masih wilayah kekaisaran Romawi. Perang melawan orang, betul-betul orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrikin. Nah, tahu-tahu Rasul udah pergi gitu loh. Dia masih ragu-ragu, masih gelisah gitu loh. Kan dia mikir kan ini kan anak baik juga sebenarnya. Baik juga maksudnya apa? Ini onta, ini korma, nanti kalau panen kan untuk kaum muslimin juga, untuk jihad berikutnya, iya kan? Logistik anas biasa kok dikasih infak sedekah untuk kaum muslimin. Nah ini kan sama juga kali ini, ya timbangannya. Padahal waktu itu sudah ditunjuk untuk ikut berjihad gitu. Sampai akhirnya enggak. Terus, tapi dia terus, namanya orang yang beriman, guncang terus hatinya, gelisah gitu. Sampai Rasulullah SAW balik dari Tabuk. Terus Rasulullah SAW biasa kalau balik dari berjihad itu ke masjid dulu. Wah, banyak sekali orang-orang munafik yang alasan, Rasulullah minta ampunkan Allah dong. Kenapa ente? Anak mau sakit, anak ini segala macam. Ya udah, kata Nabi, semoga Allah ampunin ente kalau ente jujur. Itu aja. Semoga Allah ampunin ente kalau ente jujur. Udah gitu. Dah. Terus ini Ka'ab bin Malik datang, ya Rasulullah, anak jujur, anak sehat. Ya.
anak sudah siapin 2 onta, cuman ya anak punya kebun nggak ada yang ngurus, becus gitu. Apa kata Nabi? Wa amma hadza faqad shadaq. Tapi urusannya kembali pada Allah. Adapun ini orang ini jujur, bener nih. Tapi anak belum bisa kasih keputusan sampai nunggu malaikat Jibril kasih keputusan. Ya, untuk sementara ini dia diboikot gitu. Diboikot oleh para sahabat, bahkan oleh istrinya. Terus sampai berapa lama itu? Sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya dia menyendiri gitu. Menyendiri di kebunnya, dia tinggal sendiri gitu loh. Udah sempit dia. Ini bukan orang sembarangan, ibaratnya tokoh lah. Tokoh, pahlawan, orang kaya dan lain sebagainya. Sampai kedengaran sama mata-mata intelijen Romawi. Ada namanya Ka'ab bin Malik, ya kan, seorang bangsawan, seorang pahlawan, sahabatnya Nabi, orang dekatnya Nabi tadinya, sekarang dia digituin. Coba langsung intelijennya kan lapor ke Raja Romawi. Intinya sih Ka'ab bin Malik, ente kan sudah dilepeh tuh sama bos ente, ya kan, sama Nabi Muhammad, ya. Sini ente mau jabatan apa, kita kasih. Ente mau harim atau harim, mau istri model apa, kita kasih. Ente mau villa, mau rumah model apa, kita kasih. Ente mau kendaraan apa, kita kasih, lengkap. Daripada ente dilecehkan di situ, nggak dianggap. Ente kan ini jasa ente jasa ente ini. Ayo sini, dalam suratnya gitu kan. Iya kan? Supaya berbalik arah gitu. Apa kata Ka'ab bin Malik? Oh, ini lagi. Kalau orang nggak kuat iman kan apa? Oh, langsung. Kan yang penting iman dalam hati. Yang penting iling. Iya, kan Allah Maha Pengampun. Udah deh, anak sampai ke Romawi, punya jabatan, dikasih jabatan menteri apa kek? Iya kan? Menteri kehutanan kah? Menteri perdagangan kah? Atau menteri macam-macam kan? Nah, akhirnya apa? Itu surat resmi dari Raja Romawi, dia bakar. Ini dia bakar. Itu. Terus sampai batas waktu Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat di surat At-Taubah yang memuji mereka gitu. Memuji mereka. Jadi setelah sempit Allah uji gitu dengan ujian-ujian yang berat gitu. Ya. Kemudian apa? Nah, yang dia yakin, dia itu cuma yakin apa? Yakinnya cuma kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Maksudnya tempat di hatinya untuk dia bersandar, bertawakal, bergantung itu cuma Allah. Karena kan yang Allah perintahkan kita untuk bertawakal itu cuma kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja kalian hendaknya bergantung, bersandar, yakin kalau kalian benar beriman. Dan ayat itu dipraktekkan oleh Ka'ab bin Malik. Sehingga apa? Sehingga betul-betul dia yakin kalau aku tulus bertobat, kalau aku jujur dalam bertobat, kalau aku sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah pasti berikan keringanan, Allah pasti izinkan untuk bertobat. Betul. Untuk itu Allah turunkan ayat dari atas langit. Coba sampai di hari kiamat kita baca itu ayat, iya kan? Kita baca itu ayat, dan 3 orang itu salah satunya Ka'ab bin Malik. Coba dahsyat nggak? Ada ayat yang menurunkan pertobatan kita dari atas langit, dan itu dibaca sampai hari kiamat. Luar biasa kan? Luar biasa. Iya. Jadi intinya jamaah yang berdoa Allah SWT, saya jadi sampai ke sini ngeblank. Kok bisa jadi cerita tentang Ka'ab bin Malik? Siapa yang ingat ratingnya tadi di mana? Beloknya di mana? Jadi kan tadi lempeng, tiba-tiba ada belokan, kita belok sebentar gitu. Siapa yang ingat? Adik-adik kalau ada yang ingat kasih 50.000. Lumayan kan?
Beli donat, berapa biji donat di depan itu? Ada yang ingat belokan itu di mana? Iya, lampu merahnya apa? Ada yang ingat? Kok kita jadi nyasar ke kisah Ka'ab bin Malik? Setelahnya. Hah? Ka'ab bin Malik. Yang jadi poinnya kenapa Ka'ab bin Malik yang kita kasih contoh? Poinnya apa? Hah? Apa poinnya? Hah? Sebagai wasilah? Kayaknya bukan itu tadi. Saya juga ngeblank akhirnya. Ya, jadi poinnya yang hendak kita garis bawahi, bagaimana ini dia poinnya. Rasulullah SAW itu telah berhasil mendidik sahabatnya, ya kan? Berhasil mendidik sahabatnya. Saya kasih contoh Ka'ab bin Malik. Bagaimana Ka'ab bin Malik, seorang Ka'ab bin Malik itu betul-betul totalitas bergantung, bersandar, yakin kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, ya kan? Bahkan tidak kepada Nabi. Orang Nabi Muhammad SAW sudah boikot kok, para sahabat sudah boikot, Abu Bakar, Umar sudah boikot semuanya, dia sendirian. Tinggal apa? Tinggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu persis, mungkin saya kalau tidak salah saya pernah kasih contoh, bahkan sahabat perempuan Aisyah itu pernah kejadiannya. Kejadian apa? Ketika dia dituduh berzina. Itu kan 30 hari 30 malam dia tidak bisa makan, cuma bisa minum doang. Coba bayang, 30 hari cuma bisa minum doang, itu pun muntah-muntah. Kenapa? Karena isu gosipnya itu begitu santer. Jadi orang-orang munafikin, jadi kejadiannya, Bapak pernah dengar kejadiannya, jadi ketinggalan tiba-tiba ada sahabat ketinggalan, para sahabat sudah jalan dalam satu peperangan, ada sahabat Sofwan bin Asal, dia lihat, loh, kok ada hitam-hitam dari kejauhan. Pas dideketin, siapa lagi yang bawa perempuan, bawa istri kecuali Rasulullah? Aisyah. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Berinisiatif Sofwan bin Asal, dia turunkan ontanya. Akhirnya Aisyah naik gitu kan, udah dituntun. Kata Aisyah, demi Allah, ini orang cuman ngomong satu gitu saja, apa? Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ngomong apa-apa lagi sama sekali sampai ke Madinah, karena dia tahu ini istri Nabi, karena tahu ini dijaga Allah gitu. Sampai ke Madinah, orang munafikun, ya, kampret itu, ya kan, itu langsung buat isunya apa? Aisyah berzina dengan dengan sahabat Nabi itu, berzina. Wah, heboh, sampai sebagian sahabat terpengaruh, kurang ajar ya, istri Nabi nggak tahu diri gitu. Sampai sebagian sahabat terpengaruh. Coba, sampai Nabi SAW bilang apa? Sampai Nabi SAW bilang, ya Aisyah, kalau memang engkau terjatuh dalam kesalahan, mbok ya tobat, istighfar. Kata Aisyah, dari semua ini yang paling berat, kata Aisyah, ini Nabi yang ngomong. Tapi Nabi kan tidak menuduh, Nabi kan nggak tahu yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib kan Nabi langsung bisa counter, kampret misalnya kan, munafikun, ya kan, munafikun, kalian ini pendusta besar, aneh tahu itu nggak terjadi gitu. Tapi kan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Nabi kan cuma tunggu kabar dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Terus kurus kering Aisyah, betul-betul sedih gitu, ujian yang berat dari Allah SWT. Sampai pas 30 hari turun ayat di surat An-Nur membebaskan Aisyah dari
atas langit daripada tuduhan berzina dengan orang-orang munafikin. Allah, coba lihat surat An-Nur, lihat juga tafsirnya, bagaimana Allah bebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Kan bisa aja Allah turunkan dari awal waktu kan, Allah turunkan wahyunya dari awal waktu, tapi enggak, Allah hendak menguji keimanan istri Rasulullah SAW. Padahal waktu itu kan masih muda, belum genap 20 tahun. Tapi lihat bagaimana kecerdasannya, kematangan emosionalnya, kekuatan tauhidnya untuk membuktikan ini loh pendamping Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Ya kan? Jadi Allah tidak salah pilih untuk Aisyah gitu. Untuk Nabi Muhammad SAW bukan sembarangan perempuan gitu loh. Ini Aisyah sebagai pendamping Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. Ya, makanya ketika turun ayat tersebut, yang paling heboh kan pasti ibunya, istri siapa? Ibunya Aisyah, istri siapa? Istri Abu Bakar dong, kan Abu Bakar bapaknya Aisyah. Jadi ibunya Aisyah itu paling heboh, namanya dari zaman dulu ibu-ibu paling heboh. Kalau nggak heboh bukan ibu-ibu tuh. Ya, ibunya paling heboh. Aisyah, kumi ila Rasulillah SAW, segera sambut Rasulillah SAW, berterima kasih kepada Rasulillah SAW. Apa kata Aisyah? La wallahi la aqumu illa ilallah. Tidak, demi Allah aku enggak akan pertama-tama terima kasih kepada Rasulullah, aku akan berterima kasih kepada Allah terlebih dahulu. Coba lihat, dahsyat gak? Padahal kan secara kasat mata yang bawa berita pembebasan siapa? Rasulullah. Tapi Aisyah yakin yang paling berhak untuk dipuja dan dipuji, untuk disyukuri, untuk terima kasih itu Allah. Allah yang kasih turun itu wahyu, iya kan, kepada Rasulullah SAW. Rasul cuma penyampai, sama seperti tadi. Yang berhak dipuja dan dipuji sebenarnya adalah Allah. Rasulullah cuma pendistribusi. Nah, kita lihat dari itu banyak kasus, tapi dari dua kasus tersebut kita lihat Ka'ab bin Malik dengan Aisyah, bagaimana ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudahan setelah kesulitan, dialah yang langsung diingat itu cuman Allah. Makanya Ka'ab bin Malik pas dengar ayat itu langsung dia enggak langsung buru-buru cium kaki Rasulullah atau cium tangan wal qalib gitu. Pernah lihat enggak? Iya kan? Enggak, Rasul tidak mengajarkan seperti itu untuk pengkultusan kepada seseorang, enggak. Kalian harus bergantung kepada Allah. Ana jangan lihat ana, jangan terima kasih kepada ana langsung Allah gitu kan, enggak seperti sekarang. Kalau enggak lewat si Habib Pulan, Wali Pulan, Kiai Pulan ke masuk surga ente, iya kan? Jadi betul-betul Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya untuk bergantung kepada Allah, berterima kasih pertama kali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena yang berhak untuk dicintai totalitas, dipuja dan dipuji itu cuman Allah. Makanya dalam banyak kasus Aisyah, Ka'ab bin Malik, belum kejadian-kejadian banyak sekali bagaimana Rasulullah berhasil mendidik para sahabatnya untuk memuja, memuji, mencintai, tunduk sebelumnya kepada Allah SWT. Iya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa itu semuanya? Kenapa hati harus terpaut sebelumnya dan akhirnya hanya kepada Allah, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, puja dan puji hanya kepada Allah, kesempurnaan milik Allah SWT? Kenapa? Karena Allah sebutkan Rabbil Alamin, karena dia Allah satu-satunya Rabbil Alamin. Ya, Rabb itu salah satu nama Allah, ya, yang paling banyak setelah nama Allah, Allah. Ya, nama Allah kan banyak. Ya, yang sebagiannya 99, ya kan? Inna lillahi tis'atan wa tis'una asman. Allah memiliki 99 nama. Kata ulama 99 itu bukan total, tapi sebagian besar, sebagian nama Allah itu ada yang Allah kasih tahu 99. Yang sisanya itu ada pada diri Allah, hanya Allah yang tahu. 99 saja, siapa yang menghafalnya, siapa yang mengamalkannya, maka dia masuk surga. Di antara 99 yang pasti itu pertama kan Allah, itu nama yang paling agung.
Kemudian yang kedua Rabb. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali keterangan kalau kita minta itu pakai Rabb. Rabb bighfirli wa liwalidayya warhamhuma ya kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Dan terus banyak sekali kan doa, misalnya apa dari tadi apa? Rabbana atina. Rabb, wahai Rabb kami, atina, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbi firli wali walidayya, wahai Rabbku, ya, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku semenjak kecil. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, ya, jangan engkau lencengkan hati kami setelah engkau berikan kami petunjuk. Tadi Rabbi zidni ilman, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi itu dulu, banyak nanti susu banyak banget, ratusan nanti doanya. Itu dulu Rabbana atina. Jadi ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan, ya kan? Atina artinya atina itu anugerahkan, berikanlah. Kemudian ighfirli, Rabbi ighfirli, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ighfir artinya ampunilah dosa dan kesalahanku. Kemudian la tuzigh qulubana, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. 3 aja dulu dah ya, kita bahas ini. Jadi Rabb, kenapa banyak sekali di dalam Al-Quran, yang di dalam Al-Quran yang doa yang terbanyak itu pakai Rabb ya, pakai Rabb, paling banyak itu pakai Rabb, minta dianugerahkan ya kebaikan dunia akhirat, minta diampuni, minta ditambahkan ilmu, semuanya pakai Rabb itu, pakai Rabb, minta diberikan hidayah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina hablana, minta diberikan ya, dan seterusnya. Nah, dari situ semuanya ada benang merahnya. Benang merahnya apa? Rabb, ketika kita mengatakan Allah Rabbul Alamin, segala puji, segala kesempurnaan milik Allah karena dia Rabbul Alamin. Rabb itu memiliki 3 sifat inti ya, 3 sifat inti. Pertama al-khalq, al-khalq. Jadi Allah itu al-khaliq. Al-khaliq itu artinya Allah yang maha mencipta, dari tiada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Jadi dulu kan kita tidak ada, sekarang ada. Dulu matahari tidak ada, kemudian ada. Dari haizil ma'dum ila haizil mawjud, itu namanya khaliq ya kan, pencipta yang sebenarnya itu dari tiada menjadi ada, itu benar mencipta. Kalau menciptakan pesawat itu barang sudah ada, cuma dirubah aja jadi pesawat gitu kan, paham kan ya, dari satu material ke material yang lain. Kalau Allah enggak, dari sebelumnya Allah SWT. Itu yang pertama al-khalq, sumbernya ya, maha mencipta. Kemudian apa? Al-mulk, jadi al-malik, salah satu nama Allah al-malik, selain al-khaliq al-malik. Al-malik itu apa? Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkuasa totalitas terhadap alam semesta beserta isinya, termasuk jin dan manusia, jasad renik, segala macam itu semuanya, makhluk halus, makhluk kasar, semuanya Allah yang menguasainya. Nasiyati biadik, jadi seluruh hambanya, baik yang berakal maupun tidak berakal, yang bernyawa tidak bernyawa, yang kecil yang besar, yang kasat mata yang tidak kasat mata, di bawah kekuasaan Allah. Jadi aneh bin ajaib, subhanallah, sedih kita lihatnya. Kok bisa ada kaum muslimin yang masih percaya ada makhluk itu
nggak bisa berkata-kata lagi saya. Ada keyakinan digembar-gemborkan di YouTube di mana-mana, keyakinan makhluk bahwasanya misalnya alam semesta itu dijaga oleh 4 wali kutub. Sehingga apa? Sehingga bencana. Jadi bencana kemarin itu di Aceh itu karena apa? Karena wali kutub. Wali kutub nggak ridho sama orang Aceh, orang Padang, orang Medan. Kan gitu katanya. Tidak ada bencana di alam semesta ini kecuali Allah itu harus meminta pertimbangan kepada 4 wali kutub. Kalau 4 wali kutub itu izinkan, iya kasih bencana. Ana memang antipati itu sama 3 provinsi itu. Udah, kasih aja. Ya kan? Jadi aktornya bukan penerbangan liar Toba Plup, bukan, tapi wali kutub. Ya kan? Dahsyat kemana? Dan percaya banyak, bukan sedikit, banyak kaum muslimin percaya seperti itu. Padahal dia lupa Allah itu Al-Malik. Allah itu yang berkuasa totalitas. Jadi mau nyamuk betelor, mau ikan paus betelor, mau ada daun tumbuh, yang baik maupun yang buruk itu dibawa kekuasaan Allah. Yang baik maupun yang buruk, iya, semuanya dibangun di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu karena olah tangan manusia, ada sebabnya kan. Kita masuk surga juga ada olah tangannya kita. Nggak bisa kita ujuk-ujuk masuk surga. Sebagaimana orang punya anak nggak bisa ujuk-ujuk punya anak kalau nggak kawin. Kalau pengen kenyang nggak bisa ujuk-ujuk kenyang kalau nggak makan, kan sama. Iya kan? Makanya kita sakit disuruh berobat, lapar disuruh makan. Emang ya udah deh, anak tawakal, nggak mau makan, Allah kasih kenyang, kenyang. Anak sudah 30 tahun nggak makan, wali sakti, berat badannya 125 kilo. Gimana ceritanya nggak makan? Percaya juga kaum muslimin, subhanallah. Nggak pernah makan semenjak 35 tahun. Ya. Berat badannya 125 kilo itu dari mana? Lemak numpuk 125 kilo. Ada itu wali gitu. Percaya, ya Allah, gimana? Iya kan? Masuk kuburan enti cuma bawa foto, cukup bawa foto anak. Habib Pulan cukup, wali Pulan cukup bawa foto. Enti jawab sama malaikat, anak nih muhibbinnya, percaya gitu. Subhanallah. Iya kan? Ini pentingnya kita memberikan wacana dan wawasan kepada kaum muslimin supaya berpikir dengan akal sehat gitu. Nah, salah satu kunci akal sehat berkeyakinan Allah yang berkuasa mutlak di alam semesta. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi hati kita apa? Nggak lagi kepincut kepada wali fulan, bergantung wali Habib ini, syekh ini, ustadz ini, kalau ente enggak ini anak mah celaka. Enggak. Ya Allah, kalau engkau tidak selamatkan aku celaka. Jadi gantungnya sama Allah. Karena apa? Allah itu Al-Malik, yang maha berkuasa totalitas, nggak ada yang bisa ganggu gugat keputusan Allah. Ya, kalau tadi kan apa? Ada orang 4 wali kutub yang totalitas lebih berkuasa dari Allah. Allah nggak berani kasih keputusan kalau 4 wali tadi tidak kasih keputusan. Ciloko nggak punya keyakinan seperti ini. Ciloko luar biasa, iya kan? Itu musyrik, semusyrik-musyriknya. Ya, percuma dia haji 15 kali itu, bangun masjid 25 masjid, percuma. Kenapa? Karena keyakinannya, akidahnya, basicnya sudah syirik gitu loh. Tidak Allah terima sedikit pun amal ibadahnya. Kalau seorang hamba, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Engkau nabi, kalau engkau syirik pasti batal seluruh amal ibadahmu. Ya, nabi aja diancam gitu, apalagi yang lain. Iya kan? Syirik itu sesirik-siriknya gitu. Ketika orang berkeyakinan ada yang berkuasa bisa mempeto keputusan Allah, kan dahsyat gitu. Macam Amerika aja, Dewan Keamanan PBB dia bisa veto gitu. Iya kan? Nah, ini Allah disebutkan di surat Saba, ya kan? Qul ladzina zamtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal fil ard wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'ah illa liman adinalah. Jadi pintu kesyirikan itu lewat 4, dan semuanya Allah
babat habis itu, nggak ada. Pertama, semua yang selain Allah la yamlikuna mithqala dzarratin, tidak ada punya andil sedikit pun dalam penciptaan alam semesta walaupun sekecil biji zarrah, sekecil semut, nggak ada. Terus yang kedua, wa ma lahum fiha min syirkin, tidak ada yang punya kemampuan untuk bersekutu kepada Allah. Ya, barangkali yuk bangun sama-sama bangun bumi gitu, sama-sama bangun langit, sama-sama buat nggak ada. Ya. Terus yang ketiga, barangkali bisa minimal bantu-bantu dikit gitu loh. Wa ma lahum min dhahir, nggak ada, nggak perlu bantuan, nggak butuh andil, nggak butuh, nggak ada, Allah sendirian. Terus pintu yang keempat, dan ini yang paling banyak, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina, nggak bisa juga lewat pintu syafaat. Kenapa? Syafaat itu cuma milik Allah SWT. Allah cuma izinkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan Nabi itu ditanya, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaat? Ini dengar, perlu digarisbawahi, dikasih tahu ke semua orang. Siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi? Itu sudah ditanya oleh Abu Hurairah 1400 tahun yang lalu, sudah tanya. Nah, ini perlu disampaikan. Iya, siapa? Bukan sekedar muhibbin, ya, bukan memuja-muja seorang tokoh wali, bukan yang rajin nyetor, bukan. Tapi apa? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berhak, yang paling beruntung, yang paling berbahagia, wahai Abu Hurairah, yang mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Coba lihat, siapa yang nggak kepingin syafaat Nabi? Nggak mungkin kan, semua orang beriman pingin syafaat Nabi. Masalahnya, siapa orang yang paling berhak, yang paling beruntung, yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi? Nabi jawab, ini jawabannya, dan ini perlu disebarkan kemana-mana. Orang yang paling berhak, orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni dari dalam dadanya. Kata ulama, orang yang merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kesehariannya dengan tulus dan ikhlas. Iya. Bukan komat kami la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sejuta kali lah nggak berguna la ilaha illallahnya. Seperti orang munafikin, ngucapin la ilaha illallah nggak? Ngucapin, tapi di keran neraka jahanam paling bawah. Kenapa? Cuman di lisan. Iya, jadi la ilaha illallah itu akan memberikan efek positif, menyelamatkan seorang hamba apabila diucapkan dengan ketulusan dan merealisasikannya. Ditanya seorang Imam Wahab bin Munabbih, seorang imam tabi'in, wahai imam, kan la ilaha illallah itu kunci sorga. Apa kata beliau? Betul, kunci sorga. Ya, kunci itu untuk ngapain? Ya, untuk buka pintu. Betul. Tapi coba deh perhatiin kunci. Ada nggak kunci yang polosan gitu, nggak ada geriginya? Kunci nggak ada geriginya, bisa nggak buka? Sampai lebaran kuda nggak bisa buka tuh, lebaran kodok nggak bisa buka tuh. Ya kunci kan harus ada geriginya dong, iya kan? Kunci harus ada gerigi-geriginya. Nah, kata beliau, maksudnya dia mau kasih analogi yang mudah supaya orang bisa berpikir. Demikian juga la ilaha itu kunci sorga untuk buka pintu sorga, iya kan? Terus apa? Dia harus ada gerigi-geriginya. Artinya kalau kuncinya polosan, nggak ada geriginya, nggak bisa membuka itu, iya kan? Apa itu gerigi-geriginya? Nah, itulah namanya syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu harus dengan keyakinan, iya kan? Kalau nggak yakin ya percuma dong dia ngucapin sejuta kali. La ilaha itu harus dengan mencintai kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu harus dengan mengetahui maknanya. Makanya Allah mengetahui maknanya yang benar gitu. La ma'budu bihaqqin Allah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Iya. La ilaha illallah harus diucapkan dengan ikhlas, tulus, dengan jujur,
ya, kemudian harus tunduk dengan konsekuensinya, itu baru benar. Kalau ngucapin la ilaha illallah tapi dia membangkang, apa manfaatnya? Ya kan, harus dia terima, harus dia imani, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya seseorang berhak mendapatkan syafaat Nabi itu kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada Habib Fulan, Wali Fulan, Syekh Fulan, bukan, kembali kepada dirinya. Dia yang berusaha untuk apa? Merealisasikan la ilaha illallah dalam kesehariannya, maka dia paling berhak. Paham ya? Berarti apa? Syafaat itu tidak ujuk-ujuk dari si fulan, enggak. Syafaat itu kita harus usahakan. Untuk apa? Kita realisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan keseharian kita. Sesuai dengan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan ganjaran, pahala, perlindungan, penjagaan dari Allah kecuali apa yang dia usahakan, bukan usaha orang lain. Enak banget dong gue nggak ngapa-ngapain dijebluk masuk surga cuman buat modal syafaat, iya kan? Allah berfirman, wa alaisil insani illa ma sa'a. Bahwasanya masing-masing jiwa umat manusia itu akal, coba pakai akal sedikit aja, tidak mungkin bisa selamat, tidak mungkin bisa sesat kecuali sesuai dengan usahanya. Jadi orang masuk neraka ya karena dia, orang masuk surga ya karena dia. Iya, paham ya? Makanya pengen dapat syafaat ya harus berusaha, nggak bisa duduk enak-enak cuman nyetor doang, iya kan? Terus masuk surga karena syafaat Nabi, nggak bisa, harus ada usaha. Kata siapa itu? Kata Nabi, bukan kata siapa-siapa, bukan kata wali fulan, kata ustadz fulan, bukan kata saya tadi loh. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih harus berhak diikuti kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa? Intinya karena kita yakin Allah itu Al-Malik yang maha berkuasa di dunia dan akhirat, di alam langit maupun di alam bumi, ya, atau di alam kubur, di alam barzah, maka gantungan hati kita, keyakinan hati kita harus tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang terakhir, jadi Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi Allah itu selain yang maha mencipta alam semesta beserta isinya, Allah maha berkuasa atas alam semesta beserta isinya, dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, Allah juga yang maha mengaturnya. Jadi Allah itu bukan mencipta kemudian Allah, ente yang atur, enggak, ente wali kutub, ente yang atur, enggak. Allah cipta, Allah yang berkuasa, Allah juga yang mengatur. Jadi apa? Banyak sekali menumbuhkan tanam-tanaman, siapa? Allah. Yang menurunkan hujan, siapa? Allah. Yang meniupkan ruh, siapa? Allah. Yang menghidupkan, siapa? Allah. Yang mematikan, siapa? Allah. Yang memberikan hidayah, siapa? Allah. Yang memberikan rezeki, siapa? Yang menyembuhkan, siapa? Allah. Jadi semua yang kita lihat, yang kita rasakan di alam semesta itu campur tangan Allah. Allah Subhanahu, kan kita masa kita kalah sama orang kafir? Orang kafir, saya coba aja lihat di YouTube di mana-mana atau zaman dulu di TV gitu loh. Ya Pak, diwawancarain ya Pak, kita kan cuma berusaha, yang menentukan yang di atas, padahal kafir dia. Dia lebih beriman sama kita, iya kan? Tidak sedikit kan seperti itu kan? Ya Pak, kita kan sudah berusaha, yang sudah berusaha, sudah maksimal, sudah berikhtiar, yang menentukan yang di atas. Yang di atas siapa? Tokek gitu. Enggak, Allah SWT. Jadi yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, semuanya Allah. Untuk apa? Untuk hati supaya cuma terikat sama Allah. Yang untuk dipuja dan dipuji, dicintai, ditakuti seutuhnya, diharapkan rahmat kasih sayangnya cuman Allah. Yang memberikan hidayah Allah, ngapain minta hidayah kepada selain Allah? Yang bisa mengampuni cuman Allah, ngapain minta ampunan kepada selain Allah? Iya kan? Yang bisa menerima tobat cuman Allah, kenapa minta tobat kepada selain Allah? Yang bisa menyembuhkan cuman Allah, kenapa minta kesembuhan kepada selain Allah? Ya tidak, coba sebutin apa
semuanya sumbernya dari Allah SWT. Allah tidak kasih andil kepada siapapun dia, orang yang namanya makhluk. Ya, itu maknanya Rabb, untuk mengantarkan kita apa? Semakin sempurna memuja, memuji, mencintai, takut, tunduk, berharap rahmat kasih sayang cuman kepada Allah, bergantungnya hati cuman kepada Allah. Dan itu ajaran Nabi kita Muhammad, untuk mengikatkan diri, mengikatkan hati cuman kepada Allah SWT. Ya kan? Seperti itu. Ya, tapi mungkin kali ini materinya kita cukup sampai sini. Barangkali ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Ya. Berikhtiar. Iya. 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 Iya, pertanyaannya bagus sekali. Kita sempitkan kasusnya dokter gitu ya. Kita sempitkan kasusnya dokter. Kalau zaman dulu namanya tabib. Tabib itu ya dokter, cuman bahasa Arab gitu ya. Ya kan? Nah, dokter dari zaman dulu kita tuh sudah familiar dengan yang namanya kedokteran. Ya, terutama sempat jadi tren di satu masa itu pas zaman Nabi Isa itu, kedokteran Yunani kan, kedokteran kuno itu kedokteran Yunani, ya kan, kedokteran Yunani itu pas lagi jadi trennya, sama seperti tren seluruh anak muda di seluruh dunia pengen jadi dokter zaman itu. Pernah jadi tren sebagaimana di zaman Nabi Musa, tren itu tukang sihir. Jadi seluruh anak muda kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi tukang sihir, ya kan, yang Firaun itu. Nah, singkat cerita, kedokteran itu apa? Kedokteran itu cenderung ya berusaha untuk mengobati orang sakit supaya sembuh, ya kan, orang sakit supaya sembuh. Nah, dokter yang jujur ya, walaupun kadang-kadang ya mungkin nggak terlalu agamis gitu ya, atau mungkin memang dia nggak percaya agama, tapi dia belajar ilmu kedokteran, dia pasti akan bilang apa? Second opinion. Ya, itu dokter yang jujur. Jangan percaya cuma sama saya, coba cari second opinion. Maksudnya second opinion apa? Minimal 3 dokter, apalagi kalau penyakitnya sudah cukup ekstrim gitu loh. Dokter A ambil ini, dokter B ambil ini, dokter C ambil ini, ambil kesimpulan, cari dokter yang B, C, D gitu misalnya. Itu dokter yang jujur. Kenapa? Karena dia manusia, dia sadar dia punya keterbatasan gitu. Ya kan? Makanya kemarin sempat ribut-ribut, kenapa orang kalau berlebih duit dikit, punya duit dikit, nggak mau berobat di Indonesia? Iya kan? Maunya kemana? Ke Singapura, ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Thailand. Kenapa? Karena hilang kepercayaan. Iya, hilang kepercayaan. Nah, di sini intinya apa? Intinya ketika kita berobat itu harus perlu digarisbawahi. Dan kalau bisa semua dokter muslim
itu hafalkan doa ini. Doa mengobati orang yang sakit. Allahumma rabban nas. Nah, kita tadi kan barusan belajar Rob. Ya Allah, Robnya manusia. Tadi apa Rob? Tiga man Arab apa? Yang mencipta, yang berkuasa, yang mengatur. Ya Allah, Robnya manusia. Berarti apa? Yang mencipta manusia secara spesifik, yang berkuasa atas manusia, yang mengatur hajat hidup manusia lahir dan batin dari ujung kepala sampai ujung kaki, total. Adhibil bas, hilangkan berbagai macam penyakit ini, hilangkan penyakit ini. Washfi, sembuhkanlah ya Allah. Wa antas syafi. Coba lihat di sini. Kalau kita paham bahasa Arab, ini dahsyat berasa di dalam hati itu, ya kan? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Nahu, mubtada khobar, pernah dengar? Ada yang pernah belajar nahu? Pernah belajar mubtada khobar? Mubtada khobar Zaidun qaimun. Ya, nah mubtada khobar mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakirah biasanya. Tapi ketika khobar dikasih ma'rifah, itu sesuatu yang dahsyat di balik itu. Nah di sini Allah kasih khobarnya ma'rifah. Wa antas syafi, anta mubtada mestinya wa anta syafi, tapi di sini wa anta syafi artinya apa? Hanya engkaulah ya Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Iya, ini wa anta syafi berarti apa? Kita Nabi, coba lihat indahnya doa Nabi. Di awal Nabi memanggil Allah dengan Rob, namanya Rob. Kemudian disempitkan. Rob itu kan terlalu luas, yang maha mencipta, yang maha berkuasa, yang maha mengatur. Kemudian disempitkan dari bentuk kepengaturan Allah terhadap alam semesta termasuk manusia. Itu apa? Proses kesembuhan. Wa anta syafi, hanya engkaulah yang sanggup menyembuhkan ya Allah. Tidak, artinya apa? Tidak ada yang sanggup menyembuhkan kecuali engkau. La syifaa illa syifa'u. Karena tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tidak akan ada pengobatan kecuali pengobatan darimu. Iya kan? La syifaa illa syifaan la yughadiru saqama. Anugerahkanlah kesembuhan, sembuh yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya, ini coba lihat, itu doa yang diajarkan Nabi. Artinya apa? Artinya boleh orang percaya, tapi jangan totalitas 100% gitu. Akhirnya tadi bisa bahaya, betul, bisa jadi syirik. Kenapa? Berkeyakinan itu dokter yang menyembuhkan. Enggak, dokter cuma lantaran. Makanya dokter itu harus juga belajar tauhid. Pak, kasih tahu, saya ini cuma lantaran, saya cuma wasilah. Ya, ini saya baca, kalau bisa di meja prakteknya atau di ruang prakteknya kasih tempel gede-gede itu tadi, doa tadi. Tuh lihat, yang nyembuhin siapa? Baca. Allah. Iya. Berarti apa? Saya bukan penyembuh, Pak. Ya, Bapak mau berobat sama saya, sama tukang pijet, sama apa? Kalau Allah kehendaki sembuh ya sembuh. Cuma ada lantaran ikhtiar yang terbaik, gitu kan? Sama seperti kita disuruh makan yang sehat, makan kan boleh apa aja. Iya kan? Boleh apa aja, yang penting halal. Tapi kan kita bisa lihat yang terbaik. Ya kalau zaman dulu, zaman kita masih kecil, 4 sehat 5 sempurna, katanya sekarang udah dirobah-robah. Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Porsinya proteinnya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Intinya apa? Intinya harus mengerti gizi yang esensial dengan gizi yang non esensial. Jangan kebalik, yang non esensial dipenuhin, yang esensial ditinggalin. Intinya apa? Inti itu kan ikhtiar, kita makan kan ikhtiar supaya sehat. Tapi di antara yang sehat itu kan kita bisa pilah-pilah. Oh ini porsinya sekian, oh ini jangan dibanyakin, kebanyakan kena gula, ya kan, kebanyakan kena ginjal dan lain sebagainya. Karena kita bisa ikhtiar. Sama juga ketika pilih dokter, kenapa saya cenderung ini? Ya karena saya lihat dia yang paling pinter, saya diajak dialog, saya diajak ini, dia perhatian, dia sabaran gitu loh, ya kan. Kan kadang-kadang
macam-macam faktor yang mengantarkan kita kepada cocok-cocokan. Maksudnya cocok-cocokan dari ngomongnya aja kita udah senang gitu, ya kan? Sekali ketemu cembetut aja terus, iya kan? Udah sumpek, kita lihat aja udah sumpek gitu. Gimana kita mau percaya omongannya gitu? Artinya ya itu masalah pribadi, masalah subjektif sekali. Kita cocok sama si A, istri cocok sama si B, kan terserah dong, iya kan? Nah artinya kita dianjurkan untuk memilih yang terbaik, ya, milih sebagaimana untuk berpakaian aja kita pilih-pilih, kadang hijau, kadang putih, kadang kuning, terserah. Kita milih makan, kadang ini, kadang tempe, kadang tahu, kadang apa, terserah, ya. Tapi apa? Tapi tadi kita harus berkeyakinan yang menyembuhkan itu cuma Allah, ini cuma wasilah, ya kan? Cuman wasilah atau cuman lantaran, kalau Allah mau sembuhkan Allah sembuhkan, kalau enggak ya enggak. Mau pakai dokter dari zaman Nabi Isa pun enggak, ya kan? Seperti itu, jelas ya? Iya, jangan sampai penting tadi, jangan sampai hati bergantung kepada dokter bukan kepada Allah, atau hati bergantung kepada obat, iya kan? Ada yang, oh Pak, obat ini bagus, iya ente bagus, cocok, anak nggak cocok, buktinya nggak sembuh, nah, iya kan? Nah, ya, oh, dokter ini bagus sembuh, iya ente cocok, anak nggak cocok, kan normal, biasa aja, banyak pilihan, gitu, banyak alternatif, alias mereka kasih istilah second opinion gitu aja, gitu, jelas ya? Iya. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.